Pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu lagi dalam pelajaran kita otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan untuk kelas 12 OTKP, program keahlian manajemen perkantoran. Bersama saya, Niwayan Rusma Dewi Putri. Sekarang kita sampai kepada kompetensi dasar 3.16 tentang menerapkan notula pertemuan atau rapat. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menjelaskan pengertian notula rapat. Yang kedua, menguraikan fungsi notula rapat. Yang ketiga, mengemukakan sistematika notula rapat. Dan yang keempat, menerapkan prosedur pembuatan notula rapat. Baik, kita ke pengertian notula. Apa itu notula? Notula merupakan catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat, serta hal yang dibicarakan dan diputuskan di dalamnya. Apa manfaat dari penyusunan notula rapat? Yang pertama, sebagai pedoman untuk rapat selanjutnya. Notula dapat dijadikan sebagai pedoman untuk rapat selanjutnya. Kita bisa melihat apa saja yang dibahas dalam rapat sebelumnya dan membuat perbaikan atau tindak lanjut berdasarkan hal-hal yang ditulis dalam notula. Kemudian yang kedua, sebagai sumber informasi bagi peserta yang tidak hadir. Jadi mungkin saja dalam suatu rapat ada peserta yang kebetulan berhalangan hadir. Oleh karena itu, notula bermanfaat sebagai informasi bagi peserta yang tidak hadir, karena di dalamnya berisi tentang jalannya rapat. Jadi, meskipun berhalangan hadir, bukan berarti peserta tidak tahu apa isi dari hasil rapat. Jadi, peserta tetap masih bisa mengetahui inti dari jalannya rapat tersebut dan kesimpulan dari rapat tersebut melalui notula. Kemudian, sebagai dokumentasi rapat, notula sangat penting untuk mengetahui hasil suatu rapat dan sebagai dokumentasi kegiatan rapat. Notula bermanfaat sebagai dokumentasi agar memudahkan saat akan mencari informasi tentang jalannya suatu rapat di kemudian hari. Jadi, penyusunan dan penyimpanan notula harus rapi sehingga tidak sulit untuk ditemukan apabila diperlukan. Kemudian, notula juga sebagai pengingat untuk peserta rapat. Di awal rapat biasanya akan diulas apa saja yang dibahas pada rapat sebelumnya. Notula bermanfaat sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. Hal ini sekaligus juga untuk menyegarkan ingatan peserta rapat sebelum membahas hal yang baru di dalam rapat selanjutnya. Jadi agar tidak terulang lagi hal yang sama dibahas kembali di rapat berikutnya, karena di rapat sebelumnya sudah pernah dibahas. Kemudian sebagai parameter. Jadi notula bisa dimanfaatkan sebagai parameter. Apakah rapat tersebut berjalan lancar atau tidak? Hal ini bisa dilihat dari adanya tertulis dalam notula apa-apa saja yang tertulis dalam notula, seperti apa yang dibahas, apa yang sudah diputuskan, apa yang dihasilkan dari rapat tersebut, serta kesimpulan-kesimpulan dari rapat itu sendiri. Oleh karena itu, isi notula harus jelas, ringkas, padat, sistematis, dan menyeluruh. Tercapai atau tidaknya suatu tujuan dalam rapat yaitu bisa dilihat dari isi notulanya. Fungsi notula. Nah, jadi kita udah bahas tentang manfaat notula. Sekarang kita akan bahas fungsi dari notula itu sendiri. Pertama, sebagai dokumen dan alat bukti. Notula dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian di pengadilan jika terjadi suatu permasalahan. Ini notula jadi sebagai alat pembuktian. Yang kedua, sebagai sumber informasi untuk peserta yang tidak hadir. Nah, tadi di manfaat tadi sudah dijelaskan. Di sini di fungsi pun bahwa notula
berfungsi sebagai sumber informasi. Meskipun peserta rapat berhalangan hadir, sebaiknya ia tetap tahu materi apa yang telah dibahas dalam rapat. Dan yang ketiga, sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. Jadi, rapat terdahulu yang memerlukan tindak lanjut direalisasikan dalam rapat berikutnya, sehingga notula dapat dijadikan sebagai pedoman. Macam-macam notula. Ada dua notula, yaitu notula harfiah dan notula rangkuman. Apa itu notula harfiah? Notula harfiah adalah laporan atau pencatatan secara kata demi kata seluruh pembicaraan dalam rapat, tanpa menghilangkan ataupun menambahkan kata lain. Jadi tidak ada kata-kata dari notulis, tetapi semua kata yang ada saat pembicaraan dalam rapat itu yang ditulis secara lengkap. Itu namanya notula harfiah. Kemudian ada notula rangkuman. Notula rangkuman adalah laporan ringkas tentang pembicaraan dalam rapat. Hal-hal yang ditulis oleh notulis adalah hal-hal yang sesuai dengan tema dan tujuan rapat. Itu notula rangkuman. Jadi memuat pokok-pokok, jadi laporan ringkasnya saja. Notulis. Siapa sih notulis? Notulis merupakan sebutan untuk orang yang bertugas menulis notula atau catatan rapat. Notulis harus memiliki kemampuan untuk menyimak dan menulis dengan sama baiknya agar hal-hal penting yang dibahas dalam rapat tidak terlewat. Jadi notulis harus punya kemampuan menyimak dan kemampuan menulis dengan sama baik agar apa yang penting dalam rapat tidak terlewat. Kemudian, peranan notulis dalam rapat. Pertama, mencatat proses rapat dari awal hingga akhir. Apa saja yang dibahas, keputusan apa saja yang diambil secara singkat, padat, dan jelas itu yang dicatat. Kemudian mencatat waktu dan tempat dilaksanakannya suatu rapat, serta mendata jumlah peserta yang mengikuti rapat. Yang ketiga, notulis harus bersifat objektif dan tidak memihak. Dan yang keempat, tidak boleh menambahkan ide atau pendapatnya dalam notula, karena notula harus murni berisi hal-hal yang dibahas di dalam rapat. Jadi itu peranan notulis. Sekarang kita membicarakan tentang sistematika penyusunan notula. Dalam membuat notula, jangan lupa sistematikanya harus betul. Pertama, harus ada kepala notula. Kepala notula terletak di bagian atas sebuah notula yang berisi pertama, nama atau tema yang akan dibahas dalam rapat. Jadi apa tema rapat atau apa nama rapat, judul rapat. Yang kedua, hari dan tanggal acara rapat dilaksanakan. Yang ketiga, waktu atau jam pelaksanaan acara. Yang keempat, tempat pelaksanaan acara. Dan yang kelima, unsur-unsur yang terlibat dalam acara. Seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, notulis, peserta. Jadi itu terdapat di kepala notula. Kemudian isi notula. Apa saja sih isi notula? Isi notula terdiri dari susunan acara rapat, sambutan-sambutan, hal-hal yang dibahas dalam rapat, pembahasan diskusi, serta hasil keputusan rapat. Dalam menulis hal-hal yang dibahas dalam rapat, notulis tidak perlu mencatat semuanya. Hanya hal-hal yang penting saja dan memiliki pengaruh dalam jalannya rapat. Misalnya usulan, tanggapan, dan hasil keputusan itu yang dimuat di dalam isi notula. Yang ketiga, bagian akhir notula. Ini berisi nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat, pangkat, ataupun nomor induk kepegawaiannya. Dan yang keempat adalah penandatanganan. Berisi tanda tangan dari pihak-pihak yang dianggap penting dan bertanggung jawab atas terlaksananya acara rapat tersebut.
Notula biasanya ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau notulis. Dan terakhir, dapat ditambahkan daftar hadir peserta rapat. Jadi siapa saja yang hadir dalam rapat tersebut, sertakan daftar hadirnya. Itu dilampirkan dalam notula. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa rajin belajar, semangat walaupun di masa pandemi ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa lagi.